Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya Uki. Di video kali ini aku mau bahas kasusnya Vina lagi ya guys ya. Kasusnya masih belum blunder, kasusnya masih belum ada titik terang guys. Ini ada sebuah video, mungkin kita lihat videonya seperti apa yuk. Kalian mudah-mudahan selalu pantengin kasus ini supaya kasus ini nggak menghilang guys. Ingat ya, aku ingatkan lagi ini menyangkut nyawa manusia guys. Membantu ya saudara-saudara kita yang masih butuh pertolongan kalau mereka emang benar-benar bukan pelaku yang sebenarnya. Kasihan guys, apalagi ini dihukum gak setahun 2 tahun, ini seumur hidup loh guys ya. Kasihan loh kalau kita menjadi mereka gimana gitu ya. Siapa lagi mereka minta tolong gitu selain kepada kita para netizen gitu ya. Kita harus semangat bersatu guys. Sebentar lagi rakyat Indonesia akan fokus kepada Bapak Rudiana dan Peggy Setiawan yang dari Bandung. Karena begini, yang pertama dikonfirmasi oleh Hotman Paris seolah-olah menghindar. Itu aja jadi pertanyaan publik. Karena logikanya seorang bapak ketika anaknya terbunuh, pelakunya belum ditemukan, pasti akan responsif. Iya benar. Itu logika yang sehat, yang masuk di logika. Yang kedua, datangin media TV yang kalau salah TV One ya, itu juga seolah-olah menghindar. Padahal seharusnya itu respon. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, setelah presiden merespon, kok kenapa kasusnya viral, tiba-tiba minta Hotman Paris dijadikan kuasa hukum. Nah itu secara logika begini, tanpa harus minta kuasa hukum pun kan sudah ada pengacaranya almarhum Vina. Kan mereka juga ingin kan kasusnya terbongkar. benar. Kalau emang tidak ada persoalan ya, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupin oleh Pak Rudiana, sudah ada pengacaranya almarhum Vina, tinggal mendukung aja, mensupport agar kasusnya terbongkar, kan begitu. Kenapa harus minta Hotman Paris dijadikan kuasa hukum? Kan nggak masuk di logika loh. Ini yang menyebabkan analisa saya itu sebentar lagi rakyat Indonesia akan fokus kepada Pak Rudiana dan Peggy Setiawan yang dari Bandung. Terima kasih. Ada sekelompok pengguna, pengedar, dan bandar narkoboy. Akhir-akhir ini transaksi mereka selalu bocor ke tangan polisi. Dan pasar terbesar mereka di masa itu adalah geng motor. Nah, mereka mencurigai kenapa ini selalu bocor transaksinya. Mereka mencurigai satu anak inisial E, yang kebetulan bapaknya si E ini berdinas di reserse narkoba. Dan kebetulan juga si E ini anggota dari geng motor yang menjadi pasar terbesar mereka. Maka dieksekusilah si E ini sebagai ajang balas dendam, juga sebagai untuk mengamankan transaksi mereka di dunia narkoboy. Tapi atasnya si V lagi ikut sama si E. Sebenarnya target utamanya ya si E, si V itu hanya korban. Nah, sependapat dengan ini guys. Kita cek lagi ya. Kita lihat, maksudnya kita lihat yang lain guys. Kompolnas sendiri telah meminta klarifikasi ke Polda Jabar yang sudah terpidana dan bebas itu menjadi catatan Kompolnas. Kompolnas sendiri telah meminta klarifikasi ke Polda Jabar. Dalam pantauan Polda Jabar pada saat ini sedang mempersiapkan klarifikasinya. Ya, kita berharap nanti klarifikasinya komprehensif, yang bisa memberikan klarifikasi bagaimana penanganan kasus tersebut di Polresta Cirebon sampai ada pelimpahan di Polda Jabar, termasuk terkait dengan adanya penjelasan bahwa dipaksa mengaku. Apakah pada waktu itu ada pengaduan ke Propam, nanti akan terlihat di sana kalau memang ada bagaimana tindak lanjutnya. Sampai hari ini tentu Kompolnas mendasari pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Ada 3 tersangka yang belum ditangkap dan sekarang DPO. Kami mendorong agar secara sungguh-sungguh, profesional, sesuai dengan prosedur dan SOP segera bisa menangkap 3 tersangka tersebut.
agar kasusnya tuntas setuntas-tuntasnya. Perkembangan kasus Vina sudah bagaimana? Bapak Rudi sudah ditahan belum? Atau ditangkap? Atau dicopot? Atau bersuara? Nah, lagi beredar ini netizen membahas soal penangkapan anak mantan Wakil Bupati Cirebon yang terlibat menjadi pemasok narkoba. Di situ dibuat 2017 dia ditangkap lagi. Artinya dia ini bukan anaknya Wakil Bupati yang 2017 masih menjabat. Di sini ada keanehan. Di 2013 bupatinya menjabat sampai 2014, baru diganti sama bupati 2014, lalu 2014 juga akhir jabatannya. Tapi di wakil bupatinya itu kolomnya kosong. Yang tahu itu kira-kira wakil bupatinya siapa? Ya udah kalian jawab aja netizen ya. Jadi itu sudah bisa dipastikan bukan Sunjaya. Karena Sunjaya ini baru ditangkap KPK 2018, berhenti jabatannya. Makanya 2017 kalau ada berita mantan anak wakil bupati berarti keterlibatannya di bupati yang mana? Yang pasti bukan Sunjaya, yang pasti 2017 kesananya. Tapi kalau ada keterlibatan lain dari Bapak Sunjaya ya gua nggak ngerti ya. Tetap fokus. Kemudian Khusus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke yang Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kita juga telah melakukan penempatan khusus pada 4 personel beberapa waktu yang lalu, 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Nah lo ada lagi guys. Nah ini kan gua bilang juga apa pada keluar kan. Nah jadi nih ya. Aduh, jadi katanya 3 DPO ini fiktif guys. Nah ini yang jadi blunder ya. Nggak tahu gimana ini urusannya, bikin rakyat Indonesia tuh puyeng ya kan. Tapi nggak apa-apa ya, toko obat pada laku guys. Ada yang komentar tuh ya di PT gua, katanya bang gara-gara informasi atau memang apa namanya banyak PT yang seliweran, akhirnya toko obat itu stoknya menipis ya kan. Tapi nggak apa-apa gitu. Nah ini yang jadi pertanyaannya untuk para saksi yang sekarang baru pada nongol ya kan, ya apalagi saksi AF tuh ya kan nongol bahwa katanya yang kemarin ditangkap itu DPO, iya betul dia ya kan. Nah terus ada lagi saksi yang masuk ke channel YouTube-nya Backpacker katanya kan, gitu istilahnya ada. Nah itu ya guys ya, makanya ini jadi apa namanya mulai muncul satu persatu gitu. Justru ini kan yang diinginkan sebenarnya. Jadi dari statement-statement apa namanya mungkin ya dari penyidik atau memang pengacara gitu kan, mengeluarkan banyak statement yang sifatnya itu untuk memunculkan. Karena di titik sebelumnya gue udah pernah jelasin bahwa Bang Hotman ini udah mulai mengobok-ngobok keluarganya, ya kan.
Jadi yang dibilang keluarganya ini guys ya bukan artinya anak atau apa, tapi ya ini yang bersangkut paut ya kan. Nah makanya nih muncul kan yang kayak begini. Jadi kan nantinya ini oknum-oknum ya dibilangnya ya. Jadi dari kepolisian ini akan berbenah diri karena memang mereka sendiri pun sebenarnya sedang dipantau ya kan oleh presiden terpilih dan juga istana tentunya ya, dan sudah memasukkan CCTV sebenarnya gitu. Nah cuman kan memang tidak dibuka ya guys ya, karena ini untuk keamanan juga, biar kenapa sih ini cukup konsumsi di lingkup pemerintahan gitu kan, kita nggak usah terlalu jauh juga ya. Di dalam institusi polisi juga nggak semuanya jelek guys ya, banyak juga yang baik-baiknya juga gitu kan. Nah kita sebagai netizen yang cerdas kita cukup membantu saja gitu kan, membantu berdasarkan yang dikeluarkan gitu. Berarti kan kalau memang ada statement seperti ini, otomatis yang mengeluarkan kemarin dari kepolisian DPO dan penangkapan dan segala macamnya kan ini seolah-olah diadu dombakan ya, betul nggak? Nah ini makanya mulai muncul satu-satu yang memang statement dari si Abang Hotman Paris ini mengobok-ngobok dari semua pelakunya guys gitu. Jadi ya kita lihat aja ya seperti apa kelanjutannya. Iya nggak? Nah, menurut pendapat kalian gimana nih tentang video-video ini? Kalian punya komentar apa? Tulis di kolom komentar. Mungkin ada, kalau bukan Sunjaya ya, mungkin ada mantan bupati yang lain nih guys ya. Mungkin selama ini netizen salah menduga bukan Pak Sunjaya, berarti ada mantan bupati sebelumnya nih guys ya yang terlibat. Menurut pendapat kalian gimana? Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.